Karena ini mungkin sejarah gitu. Kita tidak mungkin bisa lagi menjadi tuan rumah dan tidak punya catatan sejarah. Misalnya saya bisa menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia. Terakhir misalnya kita tampil di Piala Dunia atas nama Hindia Belanda itu 1938. Kemudian kita tampil di Piala Dunia U20 itu 1979. Sekarang main di rumah sendiri, dan kalau melihat misalnya sekarang siapa yang bisa menyangka Tunisia bisa lolos ke babak 16 besar. Artinya ketika kemarin misalnya anggaplah grup A itu isinya kan sekarang Argentina, Uzbekistan, kemudian Selandia Baru dan Guatemala. Kalau Argentinanya diganti dengan Indonesia misalnya, kita ada potensi juga lolos ke babak 16 besar, dan itu akan menjadi sejarah. Sejarah apa? Sejarah pertama kalinya kita jadi tuan rumah Piala Dunia, dan pertama kalinya kita lolos babak 16 besar Piala Dunia. Akan menjadi sejarah besar yang justru akan menjadi yaitu fondasi sepak bola kita ke depannya. Nah sekarang bagaimana cara mengobatinya? Saya pikir Pak Erik berusaha untuk mengobati kekecewaan kita dengan mengambil Argentina, tapi saya pikir hanya sedikit obat yang diberikan itu semua. Nah yang paling bisa mengobati adalah bagaimana kemudian transformasi sepak bola kita ini berjalan dengan baik. Itu yang harus kita kawal bersama-sama. Transformasi dari mulai apa sih yang membuat sepak bola kita bisa berprestasi? Cuma dua. Yang pertama, pembinaan usia muda yang hebat dan kompetisi yang sehat. Pasti tim nasionalnya akan kuat. Nah sekarang kita sudah juara SEA Games. Ke depan kita berharap kita bisa juara Piala AFF. Kemudian ke depan kita bisa berharap naik lagi levelnya ke Asia. Kita ada potensi untuk bisa menjadi yang terbaik, asalkan tadi itu transformasi sepak bola yang akan dijalankan oleh pengurus PSSI saat ini benar-benar mengarah kepada hal-hal yang membangkitkan motivasi sepak bola kita. Selain misalnya ada Argentina, kemudian sepak bola kita dibenahi, ada rencana-rencana akan hadir tim-tim besar ke Indonesia untuk berkompetisi atau untuk beruji coba, dan saya pikir itu adalah mungkin langkah-langkah yang setidaknya bisa memotivasi kita untuk bangkit dari kekecewaan gitu kan. Ini yang sebenarnya bukannya nggak move on gitu kan, bukannya kita nggak move on, tapi faktanya harusnya gitu kan kita telah menyia-nyiakan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia yang mungkin 10-20 tahun lagi kita tidak bisa menjadi tuan rumah. Tapi hanya gara-gara kita ada menolak Israel sebagai peserta. Buat saya kalau emang itu keputusan politik ya silahkan, tapi harus konsisten gitu kan. Nah problemnya kalau kemudian kita tetap berlaku seperti ini, maka sepak bola kita ke depan gak akan bisa berkembang. Kita hanya bisa jadi jagoan SEA Games. Kita gak bisa misalnya Olimpiade dan sebagainya. Kenapa? Nanti Olimpiade ada Israel ribut lagi. Ini yang menjadi problem yang harusnya segera diselesaikan untuk melakukan peninjauan kembali kepada keputusan konstitusi yang kita buat. Bahwa olahraga sejatinya sudah tidak pas ditempatkan atau dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan politik. Olahraga ya olahraga. Nah inilah yang menjadi problem kita yang harus sama-sama kita berikan perhatian lebih. Karena itu Papsi sebagai penggemar sepak bola dari akademisi pastinya punya pemikiran-pemikiran yang lebih yang lebih hebat untuk bagaimana memajukan sepak bola kita dari jalur akademisi. Kita harus, yang paling penting saat ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang terpenting kita tidak boleh lupa, menolak lupa. Ini penting untuk kita suarakan ke masyarakat. Kenapa jangan sampai kemudian masalah-masalah sepak bola kita lainnya juga dilupakan. Karena itu kita berharap PSSI yang sekarang kebetulan punya kedekatan dengan pemerintah, kemudian punya nyali untuk melakukan pembenahan, kita berikan dukungan positif apabila itu benar bagus untuk kemajuan sepak bola kita. Memperbaiki rumah yang sudah rusak selama 2 dasawarsa itu tidak mudah. Membakar lumbungnya itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena masih banyak emas permata, bibit-bibit potensial yang ada di dalamnya yang harus diselamatkan. Kemudian melakukan renovasi, ini langkah yang paling mungkin dilakukan oleh pengurus PSSI saat ini. Perbaiki sistemnya, kemudian juga memperbaiki administrasinya, apalagi ada langkah-langkah melakukan audit keuangannya, dan saya pikir yang paling penting adalah memberantas mafianya. Bukan tidak boleh kemudian membawa sepak bola ke politik, silakan saja, tapi sepak bolanya yang diutamakan gitu kan, sepak bolanya yang diselamatkan, dan sepak bolanya yang diprioritaskan untuk mendapatkan tempat meraih prestasi maupun untuk meraih trofi-trofi yang kita dambakan. Nah karena itu kita berharap ke depan 2024 misalnya kita punya pemimpin yang memberikan perhatian lebih kepada sepak bola, dan sepak bola kita bisa menjadi nomor 1 bukan cuma di Asia Tenggara tapi juga di Asia. Ini yang kemudian harus dijaga, mentalitas para pemain sepak bola kita, para pemain kita. Jadi saya setuju tuh ada bernyali dan bermental tim nasional kita.
Kenapa? Karena ini adalah modal utama dan semangat, mentalitas bernyali ini sudah ditumbuhkan di Timnas SEA Games oleh Ketua Umum PSSI dan seluruh pengurus PSSI yang ada saat ini. Kita berharap mentalitas ini juga dibawa di kompetisinya. Dan yang paling penting ke depannya adalah kita berharap kita dapat pemimpin masa depan Indonesia yang memberikan perhatian lebih kepada sepak bola. Kenapa? Karena sepak bola ini alat pemersatu bangsa dan kebanggaan setiap negara. Hanya ada dua momentum di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Yang pertama, kehadiran seorang kepala negara ke negara tetangga. Misalnya Pak Presiden Jokowi datang ke Malaysia dikibarkan, datang ke Amerika dikibarkan. Yang kedua adalah ketika atlet kita, olahragawan kita berprestasi di event-event internasional. Salah satunya misalnya ketika kemarin SEA Games, bagaimana bendera kita dikibarkan dan lagu kebangsaan kita dinyanyikan. Bagaimana membuat sepak bola kita yang saat ini menjadi agama kedua di Indonesia, agama keduanya gitu orang-orang Indonesia, benar-benar ya pemersatu, benar-benar bisa diberikan perhatian yang lebih. Dan itu mungkin salah satu pengobat dari kekecewaan kita saat ini. Dan salah satunya lagi yang bisa mengobati itu tadi yang tadi saya bilang ke depan. Andaikan kita tiba-tiba dipilih menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U16 yang akan digelar November. Bukan mustahil. Jadi kita berharap kepada PSSI yang ada sekarang itu bisa ngelobi FIFA untuk setidaknya kita mengambil potensi atau kemungkinan menjadi tuan rumah Piala Dunia U16.